kakek gua lurah. Lurah waktu itu lurah apa nih kan? Dipanggil Lurah Wahid, namanya Ji Wahid. Enggak, itu namanya lurahnya waktu itu. Lurah Balekambang dulu zaman Belanda. Ada 2 lurah tuh zaman Belanda, Lurah Belanda sama Lurah Republik. Oh gitu. Lurah Belanda? Nggak tahu siapa, pokoknya Lurah Republik. Kakek saya tuh Lurah Wahid. Zaman-zamannya kan hampir semua tuh ya, Kampung Gedong. Iya, barang-barangannya tuh ya. Lurah Mamat Lonceng, Lurah. Kalau Lurah Camang? Nyabang? Jamang, iya pantaran dia. Itu masuk Lurah Republik ya? Republik. Bener apa enggak sih kalau orang jadi lurah itu harusnya ngejawara, itu bener apa enggak tuh? Kalau dia nggak jawara dia nggak jadi lurah katanya, bener apa enggak? Yang saya tahu sih kakek saya tuh bener-bener jagoan. Ya ilmunya nggak tahu ada orang dulu. Iya, katanya yang terpandang semua kampung tuh yang jawara yang jadi lurah. Soalnya Kemudian catatan dari infocondet.com yang ditulis oleh Rizal Wahyudin 10 tahun yang lalu, yang berjudul Ketika Condet Hampir Digusur. Dalam tulisan tersebut, kawasan Condet dibandingkan dengan kampung yang berada di Senayan, yang kini telah berubah menjadi kompleks olahraga yang kita kenal sekarang sebagai kawasan Gelora Bung Karno. Beruntung, Condet memiliki lurah wahid dan tokoh masyarakat yang kompak, sehingga Condet tak jadi digusur oleh pembangunan komplek perumahan Cakra Birawa. Para tokoh masyarakat Condet kemudian berinisiatif melakukan kirim surat ke DPRD dan Gubernur DKI Jakarta saat itu. Kejadian ini sekitar tahun 1963. Kemudian surat yang dikirim itu mendapatkan hasil yang baik, sehingga Condet tak jadi digusur, dan Gubernur Ali Sadikin, inilah Wagub Bang Safei, yang menilai bahwa Condet itu cocok sebagai cagar budaya dan buah, dan akhirnya Bang Ali Sadikin mengeluarkan surat SK tahun 74. Demikian sekilas tentang Lurah Wahid dan tokoh masyarakat Condet dan perjuangannya. Perjuangan itu kini dilanjutkan oleh cucunya, yaitu Bang Iwan Setiawan, yang masih memperjuangkan hak-hak dari orang Condet.